Oke, Bapak-Ibu sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan semua makhluk yang ada di bumi berbahagia. Amin. Ini tadi dari dinasti Nusantara Sukses. Direkturnya itu nggak pernah pulang. Karena setiap saya di Jakarta pasti ketemu direkturnya. Direktur utamanya, dan dia cerita walaupun perusahaan digital marketing tapi dia nggak pernah bicara bisnis. Jadi setiap presentasi yang dia lakukan yang disampaikan adalah tentang pengajaran spiritual. Tetapi justru banyak orang langsung join. Pak Rudi tadi direktur marketing ya? Operasional. Marketing. Udah ada berapa ribu member sekarang? 8.000 ya, 8.000 member hanya dalam waktu berapa bulan? 5 bulan ya. Peningkatan yang terakhir ini cukup signifikan. Dan ternyata direktur utama itu nggak pernah bicara bisnis. Selalu yang dibicarakan adalah tentang spiritualnya, tentang pengajaran-pengajaran dari saya. Ya, bahkan banyak orang yang dulu antipati tentang multi level, begitu mendengar ajaran dari yang disampaikan tadi, Pak, kalau ini aku langsung gabung. Dan kabar baiknya apa? Ini yang saya ketemu banyak member di Jakarta. Ketika presentasi yang datang katakanlah 50 orang, yang join 80 orang, Bapak sekalian. Dasar nggak? Yang datang 50 tapi yang join 80. Enggak, karena satu orang akhirnya daftarkan istrinya, anaknya gitu ya. Tapi kalau mau telepon yang dulu, yang datang 50, yang join 3. Cuma pengen makan aja yang datang yang lainnya. Tetapi dasar ya, DNS menjadi jawaban tadi. Dan tadi yang join dengan yang datang banyak yang join. Jadi setiap saya ke Jakarta pasti direktur utamanya, Pak Niko minta waktunya untuk beberapa anggota baru pengen ketemu kan gitu. Nah, nambah deretan panjang kalau saya di Jakarta. Tapi kami bahagia karena selalu menjadi jawaban dan semua orang happy. Ya, semua orang happy. Sugih bareng, happy bareng. Dan Nusantara pasti jaya. Ya. Nah, bagaimana tema tahun 2025 ya? Apa temanya, Bos sekalian? Enggak, zeng mentor-mentor gak usah jawab ya. Apa temanya, Bapak Ibu? Ayo, kelompok sini temanya apa? Baru ada itu, belum subscribe saya berarti, belum jadi subscriber saya berarti ya. Oke, yang sudah subscribe temanya apa tahun ini? Nah, ini. Gak sing Bali gak wes ya sing kemarin ya. Nah ya. Ini padahal sudah tak siapkan hadiah 10 juta tapi gak ada yang bisa jawab benar gitu loh. Ini dari udah seminggu nih hadiahnya gak laku-laku ini hadiahnya ya. Ayo murid gak pernah nyimak ini pengen sugih. Iya. Ya, jadi ini udah 2 minggu ini ya kita membuat challenge hadiah itu. Ternyata belum ada yang bisa jawab seperti temanya kan gitu. Nah, berarti apa pelajarannya? Belum pada menjadi murid yang baik. Bagaimana mau kehidupan Anda menjadi baik? Ternyata pelajaran-pelajaran saja nggak disimak dengan baik. Padahal dengan kita banyak belajar, kita banyak mendengarkan perkataan-perkataan yang baik. Itu akan membuat otak kita ini nanti diisi dengan hal yang baik gitu. Ketika otakmu sudah isinya yang baik, nanti imbasnya kemana? Ke perkataan. Kalau perkataanmu sudah baik, nanti kemana imbasnya? Perasaan. Perasaannya pasti baik. Nah, perasaan baik otomatis tindakannya, hasilnya pasti baik. Nah, makanya disimak gitu loh. Jangan cuma nonton, waduh, Pak Niko tambah nom saya cuma gitu aja. Komennya kan cuma gitu kan. Jadi tapi materi pelajarannya orang digatek kayak gitu loh ya. Enggak usah dipuji, udah ganteng ini. Ya, jadi
materi-materinya itu jauh lebih penting disimak ya, karena itu yang akan membuat kehidupanmu menjadi semakin baik. Nah, hari ini saya akan sampaikan bagaimana keimanan. Ini bicara keimanan ya. Selama ini banyak orang kan selalu mengaku saya itu orang beriman kan itu. Kalau ditanya kan Bapak Ibu ini orang beriman gitu katanya. Tapi katanya. Maka hari ini saya akan sampaikan bagaimana sih menjadi orang beriman itu. Iman itu definisi iman itu begini ya. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Ya. Jadi iman itu ya dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan dan bukti dari segala sesuatu yang kita percaya. Itu artinya iman. Jadi orang beriman itu selalu belum melihat dulu. Kalau udah melihat aku beriman nanti ketemu Bu Niko, enggak beriman, enggak perlu iman itu. Ya, aku beriman nanti malam tidur sama Bu Niko, enggak perlu beriman, itu pasti. Ya, atau aku beriman nanti aku bisa beli motor. Ya kan enggak perlu, saya enggak perlu beriman untuk bisa beli motor. Jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Gitu. Yang kita harapkan itu berarti belum kelihatan. Dan bukti ya, dengan kita punya iman yang besar tadi, itu nanti akan terbukti gitu loh, akan menjadi nyata. Nah, ini penting sekali. Ya, banyak orang itu katanya beriman kepada Tuhan, tetapi tidak ada keyakinan bahwa Tuhan pasti sanggup menolong, bahwa Tuhan pasti menyelesaikan semua permasalahanku gitu. Padahal selama ini Anda beriman ya, Anda beriman katanya Tuhan itu maha besar. Ini beriman atau cuma tahu kira-kira? Kata orang ya. Ternyata cuma kata orang. Jadi selama ini Anda itu cuma dikasih tahu bahwa Tuhan itu maha besar, maha pengasih, maha penyayang, maha kuasa kan gitu. Tetapi katanya. Nah, maka hari ini yuk taruh imanmu, taruh pengharapanmu ya di dalam tangan Tuhan yang betul-betul maha kuasa. Ya, Tuhan yang betul-betul maha kuasa. Kira-kira yang maha kuasa ini sanggup nggak menyelesaikan permasalahanmu saat ini? Yakin? Pasti ya. Mau pulang dari sini nanti semua permasalahannya pasti ada jawaban. Seberat apapun masalahmu, dia sangat sanggup menyelesaikannya dengan cara yang cepat, mudah, sederhana, dan ajaib. Nah, kalau ajaib perlu kamu pikir nggak? Enggak. Maka sekarang yang diasah adalah kualitas imanmu yang perlu diasah ini. Ya, yang diasah adalah kualitas imanmu. Nah, ini perlu latihan Bapak sekalian ya, perlu latihan. Jadi kalau ketika Anda sudah yakin bahwa Tuhan sanggup, pasti Dia akan lakukan. Maksud saya katakan apa? Lakukan bagianmu. Dan Tuhan semesta alam akan melakukan bagiannya. Berarti jawabannya itu bagianmu atau bagiannya? Bagiannya. Tapi seringkali yang bikin kamu pusing apa? Bagiannya kamu pun ikut mikir gitu loh. Kan jawaban itu kan bagiannya, bukan bagianmu. Nah, sering kamu yang bikin kamu khawatir, takut, dan kamu stres karena kamu ikut-ikutan mikir caranya. Itu yang buat kamu stres. Caranya itu bukan urusanmu. Ya, tugas kamu apa? Ya kita ajarkan apa? Mencipta tadi ya, menyampaikan harapan-harapan baikmu kepada Tuhan pencipta alam tadi. Maka kadang imannya salah ini, cara mengaplikasikan imannya salah. Nah, untuk yang punya masalah hutang, maka taruh dalam imanmu, pengharapanmu, Tuhan mulai hari ini aku berkelimpahan. Kira-kira udah berkelimpahan, hutangnya selesai nggak? Selesai. Enak mana nyebut hutangku lunas atau nyebut aku pasti berkelimpahan? Nah, itu dipikir kok ngomong hutang.
maka udah tambah stres. Ya kan? Maka mulai hari ini penciptaannya yang dipikirkan adalah kelimpahan. Otomatis kalau udah kelimpahan, hutangnya pasti selesai. Jadi Tuhan tidak melihat kondisimu saat ini, kamu di titik mana, ya, kamu di posisi mana, Tuhan nggak peduli. Tetapi Tuhan lebih peduli seberapa besar imanmu, keyakinanmu, kepercayaanmu bahwa Tuhan sanggup memberikan jawaban atas semua harapan-harapan baikmu yang kamu panjatkan kehadiratnya. Oke, Bapak sekalian ya, ini tak tes dulu ini. Ini ada yang datang yang rumahnya mau disita? Ada yang punya masalah dengan bank? Oke. Adik. Nah, kenapa yang datang nggak datang adikmu? Oke. Yang lainnya? Ya, oke. Rumah mau disita ya. Yakin Tuhan Maha Kaya? Yakin. Yakin Tuhan sanggup menyelesaikan? Sanggup. Oke, sekarang saya akan kasih ilustrasi. Ini gambaran dirimu nanti ya. Ini ada cerita ini. Ada pemain sirkus. Ya, pemain sirkus. Dia sangat handal bermain naik sepeda, ya, sepeda di atas tali. Ya, naik sepeda di atas tali. Nah, ini pernah ke Tawangmangu, Pak Seklan? Ya, ada air terjun ya Tawangmangu ya. Jadi pemain sirkus ini show di atas air terjun Tawangmangu. Jadi tiang panjangnya satu di sebelah sana, tiang panjang satu di sebelah sana. Kemudian dia naik sepeda di atas tali tadi, melewati air terjun. Dan ternyata bisa gitu. Dan ketika bisa melewati air terjun tadi, banyak orang tepuk tangan, ya, kagum, takjub. Wah, luar biasa ini. Ya, dia tadi dari sana balik lagi, dan setiap dia selesai menyelesaikan tadi sepedanya tadi, selalu tepuk tangan sangat meriah. Kira-kira kalau Bapak Ibu ada di situ, takjub juga nggak? Takjub ya. Takjub dan menganggap itu orang yang luar biasa kan gitu. Nah, ini dia selalu show tadi kan. Nah, dia sudah membuktikan tadi sanggup melewati tali tadi dengan sepedanya, dan semua orang tepuk tangan setelah itu selesai. Nah, kemudian di sesi berikutnya tadi banyak orang sudah melihat kedasatannya tadi, sudah melihat kelihayannya tadi. Dan waktu itu dia ngomong gini, Bapak Ibu sudah tahu kan kemampuan saya untuk naik sepeda di atas tali, gitu kan? Ya, kami semua melihat Anda hebat, Anda luar biasa kan itu. Dan Bapak tadi yang pemain sirkus ngomong gini, siapa di antara Bapak Ibu yang berani saya boncengkan? Silakan tunjuk jari. Terus kan dari ribuan penonton tadi, tidak ada satupun yang berani diboncengkan tadi. Padahal ini udah tahu kan kemampuannya tadi kan, sanggup tadi. Tapi ternyata tidak ada satupun yang berani. Nah, kemudian diulang lagi, ya. Mungkin masih ragu-ragu dari penonton tadi kan, diulang lagi dia ke sana lagi, ya. Dan semua tepuk tangan, hebat, luar biasa. Bahkan dia sambil joget-joget. Kalau tadi nggak pakai joget-joget, sekarang pakai joget-joget itu. Ya. Tepuk tangan semakin meriah. Ya, dan semua katakan hebat, luar biasa, gitu kan. Nah, kemudian bapak tadi ngomong lagi. Oke, Bapak Ibu udah tahu kemampuan saya, kehebatan saya. Oke, silakan. Siapa yang berani saya boncengkan? Ditunggu 1 menit, 2 menit, tidak ada yang berani, bos. Ini, padahal tadi udah melihat kemampuannya kan.
udah melihat kelihayannya tadi. Kan itu. Oke, diulang lagi ya, diulang lagi bahkan sekarang sambil tangan kaki satunya ditekuk ke belakang. Itu. Tepuk tangannya semakin meriah. Tetapi ketika ditawarkan lagi, ini dengan hadiah ini. Oke, Bapak Ibu yang berani saya boncengkan, saya kasih hadiah 5 juta. Tetap saja tidak ada yang berani. Oke, kira-kira kalau Bapak Ibu hadir waktu itu berani nggak kira-kira? Nggak berani juga ya? Ternyata podo karo penonton sini kono. Oke, karena tadi ditawarkan nggak ada yang berani tadi, tiba-tiba ada anak kecil yang tunjuk tangan. Pak, aku berani. Oke, anak kecil tadi naik, kemudian diboncengkan. Wah, begitu ada anak kecil tadi diboncengkan tadi, tepuk tangannya semakin meriah. Wah, luar biasa, gitu kan. Nah, kemudian udah kesana kemari ya, sambil tadi joget-joget di atas dan itu. Tepuk tangannya semakin meriah. Nah, ini membuat takjub penonton tadi, kenapa anak kecil ini berani. Setelah sesi selesai, ya, sesi pertunjukan selesai, ini kan banyak orang penasaran dengan anak kecil. Wartawan pun juga penasaran. Akhirnya wartawannya ngejar anak kecil tadi. Kamu kenapa kok berani? Apa kata anak kecil tadi? Karena aku kenal dia. Karena dia bapakku. Oke, ada tepuk tangannya. Nah, sekarang coba, kamu sadar nggak selama ini? Jangan-jangan yang membuat keraguanmu, ketakutanmu dalam hidup ini, karena ternyata kamu tidak mengenal dia. Selama kamu sudah menyaksikan kebesarannya, kamu sudah menyaksikan mukjizatnya, kamu sudah menyaksikan kesanggupannya dalam menolong banyak orang. Tetapi kenapa selama ini hidupmu sering ragu-ragu, ketakutan? Tadi banyak orang ketakutan kan untuk ikut tadi, naik sepeda tadi, diboncengkan tadi. Bukankah selama ini hidupmu juga seperti itu? Kamu seringkali mengalami ketakutan. Kamu seringkali hidupmu dipenuhi dengan kekhawatiran. Penyebabnya apa? Karena ternyata Anda tidak kenal sama Tuhan semesta alam tadi. Sekian persen yang seperti anak kecil tadi. Mayoritas orang, ya seperti penonton yang banyak tadi, cuma bisa tepuk tangan. Cuma bisa takjub saja, kagum saja. Tetapi hidupnya dipenuhi dengan ketakutan. Ya. Hidupnya dipenuhi dengan ketakutan. Karena kuncinya apa? Karena dia tidak mengenal. Banyak orang tidak mengenal. Maka hari ini Bapak sekalian ya, kenali dia. Jangan hanya sebatas tahu. Dia yang betul-betul sanggup. Dia yang betul-betul maha kuasa. Maka karena saya mengenal dia, saya mengenal kasihnya, kuasanya, maka di dalam hidup kami, Bapak sekalian, saya dengan Bu Niko, ya, kami dijauhkan dari rasa takut dan khawatir. Karena kami punya hubungan baik, kami mengenal, kami intim. Ya. Maka kami pun, karena kami mengenal dia yang besar tadi, kami juga melakukan perkara-perkara yang besar. Ya. Melakukan hal-hal yang besar. Melakukan mimpi-mimpi yang besar. Karena kami tidak hanya sekedar tahu, tetapi kami mengenal. Bahkan sangat intim.
Nah, jadi pelajarannya hari ini. Siapa tahu kondisimu yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Karena kamu sedang diajari supaya betul-betul mengenal kuasanya tadi. Supaya bukan katanya, tetapi kamu mengalami. Gitu. Tadi anak kecil tadi mengalami dengan bapaknya. Nggak sekali dua kali mengalami itu. Maka ketika wartawan tanya, kenapa kamu berani nak? Ya, karena aku mengenal dia. Aku sangat dekat dengan dia. Dan aku sudah berkali-kali bersama dia. Karena dia adalah bapakku. Bapak sekalian, saya selalu mengasumsikan Tuhan semesta alam ini ya, saya seperti ngobrol dengan bapak gitu. Ngobrol dengan bapak. Bahkan ketika kami dialog, kami komunikasi, dia pun panggil saya dengan mesra gitu. Jadi Tuhan semesta itu kalau panggil saya Nang, gitu. Pengen tak dipanggil Nang sama Tuhan? Nah, Nang, gitu. Atau Nduk, gitu kan. Nah, dan saya mengenal suaranya. Ya, saya mengenal suaranya. Seperti di Bali ya, yang kemarin saya cerita itu, sama ketika Tuhan mengirimkan pesan, Nang, sampaikan kepada umatku. Ya, untuk waktu biar aku yang menentukan, bukan kalian. Nah, di pagi hari juga gitu, ketika saya sedang komunikasi ya, tentang perusahaan, tentang yang lain, Nang, biar aku yang menyelesaikan. Nang, biar urusannya dengan aku. Itu bagianku, bukan bagianmu. Ketika ada salah satu direksi saya yang jalannya kurang pas, ya Tuhan ngomong, Nang, urusannya biar dengan aku. Tugasmu saat ini bagaimana kamu mendampingi banyak orang. Yang urusan-urusan itu bagianku. Kamu gak usah mikir. Biar aku yang menyelesaikan. Kira-kira nyaman gak kalau punya bapak seperti itu? Nyaman, Pak sekalian. Maka setiap hari saya selalu tadi, Nang, tugasmu mendampingi banyak orang. Untuk yang ini, untuk yang seperti ini, tugasku, itu urusanku. Nanti biar mereka yang berurusan dengan aku. Gitu loh Pak sekalian. Ya, waktu sama ketika di Papua dulu ya, orang Papua yang demo-demo itu juga ngomong, Nang, itu bagianku, itu urusanku. Aku yang mengurus, itu bukan bagian. Kamu gak usah membalas, karena aku ada di sana. Karena pembalasan adalah hakku. Itu urusanku. Kamu lakukan bagianmu. Maka apa yang saya katakan, lakukan bagianmu, dan semesta akan melakukan bagiannya. Nah seringkali yang membuat Anda stres tadi, bagiannya Tuhan kamu ambil alih. Kamu pikirkan. Bahkan kamu dikte gitu kan. Saya mau penyelesaiannya seperti ini Tuhan, gitu kan. Nah, itu kan karepmu kan, gitu kan. Nah, Tuhan ngomong, kalau kamu pengen seperti itu penyelesaiannya, yaudah, kamu lakukan dengan caramu, bukan caraku kan gitu. Nah, seringkali sadar nggak, kamu kalau pengen sesuatu atau berharap sesuatu, kamu udah mendikte, harus pakai seperti ini. Ya Tuhan tadi ngomong, yaudah kalau kamu memaksakan pakai cara itu ya silakan, kamu pakai caramu nak. Ya, silakan pakai caramu. Aku tak diam dulu, aku tak melihat kamu nak. Nah, Tuhan itu Tuhan yang demokratis. Jadi mau lihat anaknya berusaha dengan caranya sendiri, Tuhan lihat aja. Tetapi dia sabar menunggu dengan kasih sayang. Nanti ketika kamu sudah mentok anakku, ketika kamu sudah mentok pakai caramu, silakan datang kepadaku nak. Tanganku tetap terbuka. Ya, aku sanggup menerimamu kembali. Dan sekali-kali aku tidak akan pernah menambahkan hukuman kepadamu nak. Karena aku ini kasih adanya. Tetapi karena kamu memaksakan pakai caramu, silahkan pakai caramu. Nah, itu Tuhan yang demokratis. Nah, saya pun dulu juga udah sering belajar seperti itu. Ketika saya memaksakan pakai caraku, ya Tuhan pun diam saja. Oke Nang, kalau kamu mau pakai caramu, ya silahkan. Silahkan pakai caramu dulu. Tetapi kalau caramu sudah mentok, nah,
silahkan datang kepadaku. Tanganku terbuka untukmu. Dan aku sanggup mengubahkan apa yang kamu namakan masalah tadi menjadi kebaikan. Oke, sekarang tadi yang dengan banyak beban tadi, mau pakai caramu atau mau pakai cara Tuhan? Yang selama ini belum ada kelimpahan, masih tetap mau pakai caramu atau pakai cara Tuhan? Ya, cara Tuhan ya. Mas JM itu sering ngomong itu. Selama ini Anda udah pakai cara Anda puluhan tahun, kan nggak membuat kehidupan Anda menjadi baik. Ya kan, yang datang awal-awalnya kan udah pakai caramu udah puluhan tahun. Tetapi tidak membuat kehidupanmu menjadi baik. Maka sekarang gantian ya, pakai cara kami. Ya. Pakai cara kami. Yang sudah terbukti ya. Tadi membuat kelimpahan banyak orang. Nah, seringkali banyak orang selalu memaksakan pakai caranya. Maka ikuti tahapan-tahapan yang sudah kita ajarkan dan pasti hasilnya membawa kebaikan di dalam kehidupan Anda semuanya. Oke, bagi yang rumahnya mau ditabang, ya, mau hilang, kalau masih mau disita itu belum tentu hilang, tapi kita ini sudah ketakutan gitu loh. Karena banyak orang rumahnya udah coba dihilang berkali-kali, tapi tetap aja nggak laku gitu. Tapi ketika Anda nyaman tadi, justru segera dapat jawaban. Ya kan ada di Solo yang dulu yang tak ceritakan ya, yang Wida itu, yang ketika ketemu saya, rumahnya sudah mau dieksekusi Bank Mandiri dan itu sudah berkali-kali dilelang, tapi nggak pernah laku. Tapi begitu ketemu kami dan pakai cara kami, ya, dalam waktu 1 tahun, ya 8,5 miliar selesai. Nah, misalnya lagi, Pak, ini sudah ada pemenangnya, gitu kan? Sudah dibilang dan ada pemenangnya. Kenapa Anda tidak berpikir, Tuhan, kalau ini lepas Tuhan, kalau terpaksa ini lepas Tuhan, aku tahu Engkau Tuhan yang sangat kaya. Ya, Engkau pasti sanggup menyediakan yang jauh lebih baik dari yang sekarang ini. Kira-kira sanggup nggak Tuhan menyediakan yang lebih baik? Ya, sangat sanggup. Jadi ketika sudah ada yang lepas pun tinggal kamu cipta, Tuhan terima kasih. Kalau ini lepas dari aku Tuhan, aku yakin bahwa Tuhan telah menyediakan gantinya yang jauh lebih baik, jauh lebih besar, jauh dari indah dari yang sekarang ini. Nah, ini baru namanya iman ya. Ini baru namanya iman. Karena saya sudah mengalami dengan Bu Niko ya waktu kehilangan rumah dulu. Tapi saya sudah sampaikan dari Bu Niko, ya rumah kita jual dan aku berjanji nanti aku akan belikan rumah yang jauh lebih baik, jauh lebih besar, jauh lebih indah dari yang sekarang ini. Ya, karena apa? Saya mengenal Tuhan yang dasar tadi, mengenal Tuhan yang besar tadi kan itu. Nah, dan terjadi. Nah, jadi apapun yang datang dari luar dalam hidupmu itu di luar kendalimu. Maka diterima aja. Apapun yang datang dari luar itu di luar kontrolmu, di luar kendalimu. Tapi ada satu hal yang bisa kamu kendalikan, yaitu apa? Jadi yang datang dari luar itu kan di luar kendalimu tuh. Tapi dalam hidup ini ada satu hal yang bisa kamu kendalikan. Apa? Apa? Ya, prasangka boleh, respon boleh, ya, pikiran boleh, ya. Maka apapun yang dari luar itu tidak bisa kamu kendalikan, tetapi kamu bisa mengendalikan responmu, ya, terhadap kejadian itu. Jadi ketika itu hilang pun, tinggal kamu merespon, Tuhan terima kasih. Kalau ini lepas dari aku Tuhan, berarti ini bukan porsiku. Ya, ternyata Tuhan telah sediakan porsi yang jauh lebih besar, lebih baik dari yang sekarang ini. Ya.
Kayak yang ditinggalkan pasanganmu, yang ditinggalkan suamimu, tinggalkan istrimu, ya. Apapun yang dari luar kamu tidak bisa mengontrol. Kamu nggak bisa mengendalikan. Yang kamu bisa kendalikan adalah responmu terhadap hal itu. Tinggal ucapkan terima kasih. Tuhan, terima kasih. Ternyata yang kemarin bukan pasangan terbaikku. Tetapi aku yakin ketika dia pergi, tidak lama lagi aku mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik dari yang kemarin. Tapi jangan yang sudah ada terus disuruh pergi ya. Itu. Nah, jadi respon ini penting ya. Yang dari luar itu nggak penting. Apapun yang dari luar itu di luar kendalimu. Tetapi ada satu hal yang kamu bisa kendalikan, yaitu responmu. Dan dari respon tadi, itulah iman gitu loh. Dan pasti akan terjadi. Ya. Ketika responmu baik, ya, hasilnya nanti pasti baik. Nah, seringkali banyak orang tuh ketika ada sesuatu yang pergi dari dirinya, responnya apa biasanya? Ya, selalu menjadi saksi korban. Aku yang disolimi, aku yang disakiti, aku yang dikhianati, aku yang dipecundangi, aku yang diselingkuhi, kan? Itu kan saksi korban namanya. Berarti reaksimu salah ini. Ketika kamu memposisikan diri sebagai saksi korban, ya udah kehidupannya semakin gak enak. Ya, ini gak akan mendapat kebaikan-kebaikan itu. Ketika kamu merespon dengan cara yang salah, ya udah hasilnya nanti pasti salah. Maka banyak orang ketika mendapat sesuatu yang datang dari luar tadi kelihatan buruk dan responnya buruk, justru kehidupannya semakin buruk. Bahkan ada yang sampai bunuh diri itu kan apa? Karena dia merespon dengan cara yang salah. Ya, dia merespon dengan cara yang buruk tadi. Maka respon jauh lebih penting daripada apa yang datang. Kami dengan Bu Niko selalu merenung dan merespon yang baik, ya, memberikan respon yang baik. Walaupun masih sering agak kepancing-kepancing ya, tapi terus kami sadar, terus kami rubah. Ya, ini kan masih perlu proses ini ya. Merespon sesuatu dengan cara yang baik itu perlu proses. Artinya kami pun sampai sekarang masih berproses gitu kan. Karena mudah sekali ketika melihat sesuatu kelihatan buruk itu langsung reaktif namanya. Reaktif itu memberikan penilaian yang buruk. Jadi saya katakan Bu Niko, tenang. Yang kita lihat ini bukan yang sebenarnya. Ya. Pasti ada sesuatu yang indah di balik itu semuanya. Ini yang wanita-wanita ini perlu belajar karena wanita itu mudah sekali reaktif ya. Itu ya. Harus tadi responsif itu yang datang itu diolah dulu. Nggak usah ditanggapi dulu. Pokoknya apapun yang datang tuh ditampung dulu aja. Diolah dulu ya, diolah dulu. Nggak usah ditanggapi, nggak usah langsung ditanggapi gitu loh. Diolah dulu aja. Karena kalau kita langsung tanggapi, kadang tanggapan kita salah nanti. Nah, itu namanya reaktif ya. Namanya reaktif. Nah, seringkali banyak itu reaktif. Apa yang kelihatan buruk yaitu dibalas dengan buruk. Apa yang kelihatan tidak baik kadang reaktif, kita balas dengan tidak baik juga. Tapi kalau responsif, semua yang datang kita ulah dulu ya. Kita ulah dulu, kita renungkan dulu. Terus kalau bisa komunikasi dengan Tuhan tadi. Tuhan, apakah benar seperti ini Tuhan? Tuhan, apa yang harus aku lakukan dalam hal menghadapi ini kan? Nah, nanti pasti ada petunjuk. Pasti ada petunjuk. Dan Tuhan tadi ngomongnya lembut tadi, Nang, tenang saja Nang. Itu biar bagianku, bukan bagianmu. Bagianmu sekarang melakukan kebaikan. Untuk yang itu bagianku nak. Ya. Wah, kalau udah Tuhan ngomong gitu tuh rasanya neng hati nyeles gitu, penak gitu. Oke Tuhan, siap gitu. Siap, aku akan melakukan bagianku. Dan itu selebihnya adalah bagianmu. Nah, penak kalau punya Tuhan seperti itu, punya hubungan baik tadi. Enak ya. Maka sekarang tinggal dicek dulu. Karena seringkali kamu khawatir, takut, padahal kamu sudah melihat
Kamu sudah menyaksikan tadi kebesaran Tuhan tadi. Ya. Bahkan ketika ditanya pun pasti Anda akan mengaminkan bahwa Tuhan itu Maha Besar, Maha Kuasa. Kuasanya tidak terbatas. Tetapi ketika ada tantangan, seringkali Anda takut, ya. Anda khawatir, Anda ragu-ragu, Anda tidak berani melangkah. Nah, itulah yang membuat keajaiban tidak pernah terjadi. Karena keraguan-raguanmu, ketakutanmu gitu loh. Coba tadi seperti pemain sirkus tadi, ketika Anda berani diboncengkan, Anda pasti mengalami keajaiban, dapat hadiah lagi, gitu kan? Anda mengalami pengalaman yang sangat dahsyat, naik sepeda di atas air terjun, kan dari situ Anda bisa mengalami, gitu kan? Mengalami dan Anda semakin percaya. Ketika Anda sudah mengalami, iman Anda akan semakin naik. Maka apapun yang kamu alami saat ini, ya, siapa tahu itu cara Tuhan untuk kamu mengalami keajaiban-keajaiban terjadi di dalam kehidupan. Itu cara Tuhan supaya kamu mengalami hal-hal yang supranatural. Ya. Bahkan kamu akan mendapat hadiah dari apa yang kamu alami saat ini. Masalah itu kadang seperti bungkus, ya, pelajaran beberapa YouTube yang lalu saya katakan masalah itu kadang cuma bungkus, itu bungkusnya sebetulnya, tapi di balik itu semua ada isi yang sangat luar biasa. Tak ulang lagi ya, ada pelajaran yang dulu saya sampaikan. Jadi masalah itu sebetulnya bungkus, bukan isi sebenarnya. Perumpamaan seperti yang tak ajarkan kemarin apa tentang pisang ya. Saya punya pisang, ternyata kulitnya itu udah hitam-hitam dan bahasa Jawanya apa kalau hitam-hitam itu? Besem ya, udah besem-besem. Gitu. Kemudian pisang ini saya kasih ke Bu Edi, ya. Dan yang satu lagi tak kasih ke Berto. Nah, ternyata ketika saya kasih Bu Edi ini bersungut-sungut, ya, menggerutu dan marah. Pak Niko katanya orang kaya, pisang busuk aja kasih saya. Ini melecehkan saya. Ini buang sampah nih ke tempat saya ini. Nah, itu Bu Edi bilang itu. Akhirnya pisangnya nggak dimakan, malah dikasihkan kambing. Ya, sambil menggerutu tadi, oh ini jatahnya kambing aja. Saya nggak sudi makan kan gitu. Nah, Bu Edi lanjut cerita ke banyak orang. Jangan kenal Pak Niko. Ya, dia orang kaya tapi kikir. Ya, saya dikasih pisang aja, pisang yang busuk. Oh, semua orang udah cerita nih, orang sesalah tiga. Nah, kemudian dari Bu Edi saya ke Berto, saya kasih pisang. Nah, Berto responnya beda. Pak Niko ini saking sayangnya dengan saya. Punya pisang besem-besem saja, Pak Niko ingat saya, gitu loh. Jadi kan sama tadi pisangnya tadi, besem-besem. Tapi yang Bu Edi meresponnya katanya saya pelit, saya buang sampah, gitu. Bu Edi tidak melihat kasih saya. Yang dilihat adalah keburukan-keburukan tadi. Nah, beda dengan Berto. Dia melihat Pak Niko saking sayangnya dengan saya. Punya pisang besem-besem aja dikasihkan saya. Nah, ternyata Berto pisangnya tadi karena dia merasa itu sayang kasih saya kepada dia buka kulit pisang tadi. Dan ternyata Bapak sekalian ya, pisangnya itu di dalamnya itu mulus, manis, legit, lezat, dan belum ada pisang yang semanis itu gitu. Nah, tadi yang buruk cuma kulitnya. Dalamnya kan enggak gitu kan. Nah, ternyata hari berikutnya Bu Edi sama Berto ketemu gitu. Bu Edi ini sudah pasang muka yang masem tadi dan ngomong gini, tahu nggak kemarin Pak Niko ke tempat saya dikasih pisang busuk, pisangnya udah busuk, saya nggak sudi makan, akhirnya tak kasih kambing gitu kan. Nah, terus Berto ngomong, oh dari tempat Bu Edi itu Pak Niko langsung ke tempat saya, pisangnya kulitnya udah hitam-hitam kan. Bu, ternyata ketika saya buka kulitnya, pisangnya di dalamnya itu mulus,
manis, legit, dan saya belum pernah makan pisang yang seenak itu. Kira-kira Bu Edi nyesel nggak? Nyesel. Dia mau tanya kambing nggak bisa jawab. Enak nggak pisangnya? Nah, seringkali kehidupan itu seperti itu gitu loh. Kadang apa yang kelihatan nggak baik dari luar tadi, itu bungkus. Nah, pelajarannya apa? Ternyata saya masih punya pisang yang seperti tadi, banyak jumlahnya. Akhirnya Berto masih sering minta saya, Pak, ada lagi nggak yang kemarin, Pak? Ada, mau ambil berapa silakan. Ya, dia pengen lagi, ambil lagi, karena suplainya tidak pernah habis. Akhirnya Berto mengalami kelimpahan gitu loh. Nah, Bu Edi mau deket saya udah nggak berani gitu kan. Iya kan? Dia mau datang ke rumahnya nggak berani, karena apa? Udah terlanjur tadi ya, bicara yang nggak baik ke banyak orang tadi. Ya, berkat Tuhan itu seperti itu, kelimpahan itu seperti itu. Ya, ketika kamu melihat apapun yang datang dalam hidupmu dan kamu bersyukur, ya, kamu akan segera menikmati isinya. Karena yang datang kelihatannya tidak baik tadi, ternyata cuma bungkus. Gitu. Nah, sekarang katakan, apapun yang datang dalam hidupmu, yang kelihatannya tidak baik, katakan, Tuhan, terima kasih. Aku sudah melihat bungkusnya, Tuhan. Ya, bungkusnya memang jelek sekali. Tetapi aku tahu, Tuhan, aku bersyukur, Tuhan. Karena tidak lama lagi, aku segera menikmati isinya. Yang berupa kelimpahan, kebaikan, kebahagiaan yang membuat kehidupanku semakin baik. Enak kan? Nah, sengurung enak terus selesai dodone ya. Terus selesai. Ya. Rasa sok dadi relawan. Oke. Mentor-mentornya pengen jadi relawan yang lulus-lulus dodo. Berikan beban. Jadi cek kalau dadamu belum enak, rasanya belum enak, diusap-usap. Tarik nafas ya. Semuanya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Maka yang harus kamu cek adalah ulu hatimu ya. Ulu hati, saya ulang lagi ya, ulu hati itu adalah saluran rezeki. Jadi ulu hati itu saluran rezeki. Maka tugasmu, ya, tadi sudah dapat pelajaran tadi, sekarang tugasmu setiap hari adalah ngecek ulu hati. Kalau ulu hatimu masih merengkel, mengkal, nggak enak, berarti dipenuhi dengan sampah. Rezeki, kelimpahan, kebaikan, kebahagiaan tidak akan bisa masuk. Karena begitu mau masuk, lihat sampah banyak tadi, mental lagi. Ya, rezeki mau masuk, lihat sampah tadi yang menumpuk tadi, mental lagi. Maka tugas setiap hari adalah membersihkan ulu hati. Ulu hati adalah saluran kebaikan, saluran rezeki, saluran kelimpahan. Oke. Udah tahu tempatnya ulu hati? Ya, belum tahu minta tolong mentor tuh ya. Ya. Jadi tugasnya selalu ngecek ulu hati. Kalau merengkal nggak enak rasanya, berarti ada sumbatan di situ. Ya. Rezeki nggak akan bisa masuk. Kebahagiaan nggak akan masuk. Ya. Itu tugasnya. Setiap pagi dicek ulu hatinya. Ketika ulu hati mudah nyaman, semua kebaikan, kelimpahan, kebahagiaan pasti ya datang berduyun-duyun masuk ke dalam kehidupanmu. Karena apa? Sudah bersih gorong-gorongnya. Ya, sudah bersih gorong-gorongnya. Nah, maka dicek dulu, cari penyebabnya. Apa sih yang membuat ulu hatimu gak enak? Ada yang tahu apa yang membuat ulu hati gak enak? Ya pikiran sing apa gitu loh. Pikiranku ora tau mbatu hati enak karena pikiranku apik kok. Ya, yang buat ulu hati gak enak. Kemarahan, kebencian, sakit hati,
kepahitan, iri hati, dan andek-andeknya, termasuk ketakutan dan kekhawatiran. Itu yang membuat ulu hati tidak enak. Ya, maka cari penyebabnya dulu, ya, supaya ulu hatinya enak. Ya. Nah, kalau ada ketakutan dan kekhawatiran, nah, hidup itu seperti lihat channel TV. Ya, hidup itu seperti lihat TV. Kalau kamu melihat tayangan yang isinya menakutkan, berarti hatimu, apa yang ada dalam hatimu? Kamu bayangan itu kayak lihat channel TV itu loh. Kalau kamu sedang melihat channel yang isinya menakutkan tadi, imbasnya ke dalam hatimu kan, rasanya gak enak toh. Nah, bagaimana membuat suasananya menjadi enak? Remote controlnya dipencet, ganti channel gitu loh. Jadi kalau muncul tayangan yang nggak enak, langsung diganti channel, diganti tayangan yang baik-baik, ya, diganti tayangan yang indah-indah. Nah, selama ini enggak, kamu kalau dapat tayangan yang nggak enak itu malah golek konco gitu loh. Golek konco sing podo tayangannya itu kan. Nah, itu yang mari tambah amprok kan itu. Terus ketika ada tayangan nggak enak, langsung ganti channel. Ada tayangan nggak enak, langsung ganti channel Mas Bos Niko. Nah, pasti nanti enak, kan? Maka hindari, ya, ini ya perlu dalam tontonan pun juga harus dihindari, ya, yang berhubungan politik, kekerasan, ya, itu hindari tayangan-tayangan yang nggak enak itu vibrasinya rendah, ya. Selalu lihat tayangan-tayangan yang tadi pemberdayaan tentang vibrasi yang baik kan gitu. Karena kan mempengaruhi suasana hati. Termasuk tayangan dalam pikiranmu gitu. Kalau ada tayangan gambaran yang nggak enak, pindah channel. Nanti pasti, nanti dampaknya adalah ke suasana hati tadi. Ya. Jadi tugasnya setiap pagi ngecek saluran rezeki, ya. Ya, ulu hati ini dicek terus nih. Ya. Kalau udah tahu penyebabnya, dihilangkan penyebabnya, tapi kalau datang tiba-tiba, tinggal diusap-usap tadi. Semuanya baik-baik saja. Dan pasti terjadi.